Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ketemu Bapak Ibu hebat, guru yang luar biasa semangat dari seluruh Indonesia. Oke, ini karena terus bertambah gitu, saya sudah aktifkan auto admit. Bapak Ibu sebenarnya pakai akun apapun bisa masuk ke sini, nggak harus belajar.id. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id itu terekam oleh sistem kan. Bapak Ibu menggunakan akun guru belajar.id gitu lebih bagus. Jadi tanpa perlu diadmit. Nah, ini untuk mengawali izinkan saya memutarkan lagu Indonesia Raya hanya 2 menit saja untuk kita meningkatkan kecintaan kita pada tanah air kita, Bapak Ibu ya. Izin share screen. Bismillah. Oke, selesai. Terima kasih. Ini melebihi kalau di layar Google Meet itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau foto, saya ambil foto yang di bagian layar depan. Saya belum tahu kalau melebihi itu gimana ya. Kita foto bersama dulu di awal Bapak Ibu ya. Change layout, saya coba kirim di Telegram sih foto-foto kita. Boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Oke. Yang mau mengambil foto bisa dibagikan di grup ya nanti biar Bapak Ibu yang lain juga bisa kebagian. 1, 2, 3. Ini slide pertama, saya kirim di Telegram. Slide keduanya mana ya? Slide kedua itu rombongannya. Gimana nih? Oke. Kok banyak yang masuk, ketutup layarnya. Oke, mungkin ada yang nggak apa-apa sih, pakai HP juga nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh. Yang pakai laptop bisa membantu share print screen gitu Bapak Ibu. Gimana? Tuh, ini apa nih? Tunggu. Koneksi tidak stabil. Tunggu. Oke. Koneksi tidak stabil, saya coba masuk lagi. Oke, terus saya coba share screen lagi. Tadi sinyalnya nggak kuat. Coba ke yang baru masuk. Slide berikutnya gimana ya mengambil fotonya? Screen.
di Telegram ya, jadi fotonya tersimpan otomatis. Kalau di WA kadang bertumpuk, nanti saya kirim ke WA aja, ada di Telegram kita. Sudah foto, izin lagi share screen yang paparan CP. Oke, sebenarnya nggak harus banyak saya memberi materi, fokusnya nanti kita kepada diskusi Bapak Ibu semua. Slide presentasi Bu Petri sudah terlihat ya Bapak Ibu. Suaranya jelas? Boleh diaktifkan mikrofon? Jelas Bu. Jelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Petri Priyatni. Kita biasanya di grup WA, kali ini pertemuan virtual yang terdata dari platform Merdeka Mengajar. Kalau untuk guru itu namanya Merdeka Mengajar. Kalau untuk murid, kurikulumnya namanya Merdeka Belajar. Gitu. Jangan tertukar, guru mengajar, murid belajar. Nah, sekilas tentang Bu Petri sehari-hari sebagai mahasiswa S3 Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Malang, juga sebagai guru kimia di SMA N+2 Banyuasin 3, Provinsi Sumatera Selatan, lebih dari 2 tahun, masuk tahun ketiga, sebagai asesor di program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan sekarang di PPG Prajabatan juga. Jadi kalau jadi asesor itu seumur hidup ya, gitu, nggak ada pensiunnya, semua program Kemendikbud. Dan juga lolos seleksi sebagai narasumber di program sekolah penggerak Kemendikbudristek, kemudian dari seleksi Kemendikbud sebagai penilai buku nasional dari Puskurbuk Kemendikbud. Ini sebagai kemarin dari prestasi di Hari Pahlawan sebagai pejuang bangsa yang menerima penghargaan sebagai ikon prestasi Pancasila gitu. Itu singkatnya. Sebenarnya ada sangat banyak Bapak Ibu materi dari narasumber penggerak ini, materi kurikulum, makanya materi mapel deh. Apa ya yang mau disampaikan dulu? Makanya judul tema webinar kita itu apa sih permasalahan guru dalam menerapkan IKM. Jadi sebelum terus Bu Petri ngasih materi gitu kan, nanti berangkat dari pemetaan permasalahan Bapak Ibu dulu, baru nanti kita lanjut ke yang mau dibahas. Dulu kita mengenal adanya kompetensi inti, ada kompetensi KIKD, sekarang hanya dikenal yang namanya CP, capaian pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Oke, next. Kalau kita mengikuti pelatihan di Kemendikbudristek, mau di program guru penggerak ataupun program sekolah penggerak ataupun pelatihan mandiri, dia akan mengikuti yang namanya alur Merdeka. Di sini banyak sekali Bapak Ibu guru penggerak, ada juga ketua komunitas yang sudah sangat paham. Jadi akan mengawali kita dengan yang namanya ice breaking dulu gitu. Tapi perkenalan bolehlah sesama Bapak Ibu guru, saya kenalan boleh ditulis kolom chat dulu, boleh nama, instansi, Bapak Ibu bisa saling kenal boleh, terus di kolom chat. Karena kita efisiensi waktu. Baik, sambil membelah diri. Jadi pada saat kolom chat boleh saling berkenalan di kolom chat Bapak Ibu. Materinya juga nanti saya bagikan untuk keseluruhan. Sebenarnya kurikulum dulu fokusnya. Kalau sudah menguasai kurikulum, Bapak Ibu jadi bisa mengembangkan ke setiap mapel. Ya, silakan Ibu ya, Adianus Gea Adigea ini Bapak atau Ibu boleh disampaikan ada apa? Raise hand atau Ibu? Oke, saya close kalau tidak ada. Sebenarnya rangkaian terkait IKM itu saya coba gabungkan sedikit-sedikit itu. Oh ya, Adianus Gea Adigea dari Hiligara. Provinsi apa ini? Baru dengar saya. Saya biasa mengenai Indonesia tapi kok baru terdengar Hiligara. Kabupaten atau provinsi mana ini? Bapak atau Ibu Adianus Gea Adigea boleh mengaktifkan mikrofon dan silakan memperkenalkan diri secara langsung supaya kita dari seluruh Indonesia ini bisa saling berkenalan. Silakan Bapak atau Ibu Adianus. Bapak ya. Ini nanti ini rencananya kumpulan materi kurikulum, narasumber sekolah penggerak itu di sini saya coba bagi
CP dulu. Ini udah mulai saling berkenalan ya. Lanjut ke ice breaking ya Bapak Ibu. Boleh diikuti yang berikutnya. Bisa dituliskan kalau pegang kertas, pulpen, atau dalam imajinasi Bapak Ibu. Buat satu gambar sebuah bentuk geometris huruf atau angka, mau pilih angka 1, misalnya 3 gitu kan, dalam waktu kurang dari 11 detik. Di sini posisi yang fleksibel. Petri kasih kok contoh ya. Ini ada kertas nih. Nah, Petri mau tulis nih, itu hurufnya apa? Petri buat misalnya angka aja lah 3, karena suka 3 gitu ya, misalnya. Ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, habis waktu 11. Nah, apa sih tujuan ice breaking ini Bapak Ibu? Ini kan yang udah guru penggerak udah tahu sih dapat materi seperti ini biasanya ya. Guru penggerak, sekolah penggerak kan ini materi dasarnya ini karena seluruh Indonesia menggunakan slide ini. Nah, tujuannya dari ice breaking ini Bapak Ibu bisa mengembangkan dari bentuk yang tadi dipilih. Ada yang tadi milih huruf A, B, C atau angka gitu. Jadi gambar makhluk hidup. Nah, Bu Petri udah terlanjur 3 nih. Jadi dalam 2 menit harus menuntaskan gambar salah satu makhluk hidup. Gitu kan? Jadi metode ini bisa Bapak Ibu adaptasi nanti kalau belajar dengan muridnya. Karena dari Kemendikbud ini kan narasumber mengajari kepala sekolah, guru, dan pengawas kami. Nah, metode ini bisa kita adopsi kalau kita mengajar murid-murid kita di kelas. Menggunakan ice breaking seperti ini juga bisa memicu gitu nanti. Ini ada ya, ada Bu Ina, ada Pak Aziz. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Kita masih di ice breaking sebenarnya yang bisa diadopsi. Saya 3 nih, 2 menit ya. Sekarang 19:12. Dalam waktu 19:14, Bu Petri harus menyelesaikan satu makhluk hidup atau benda apapun dengan angka 3. Coba mikir dulu ya. Aduh, apa ya gitu ya. Oke, 3. Coba 3-nya seperti ini. Bu Petri jadi, ini baru 1 menit nih. 3 ketemu ujung. Baru kepala, mulut, leher. Udah 1 menit nih. 1 menit lagi Petri selesaikan. Kaki, maaf bukan ahlinya menggambar ataupun melukis. Kakinya ada 3 jari. 3 jari. Mata, mulut, tarat. Gitu. Jadi dari angka 3 tadi Bapak Ibu, ini sedikit ice breaking. Nah, ice breakingnya. Jadi ini nih gambar Bu Petri. Nah, nggak terlalu bagus karena memang nggak terpikir mau jadinya ke seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu adopsi nih metode dari Kemendikbud dalam alur merdeka ini kalau kita mengajar murid-murid kita di kelas. Bisa Bapak Ibu ganti gitu dengan menggambar pohon gitu misalnya. Itu ganti dengan gunung gitu, pemandangan nah gitu kan, atau apa objek Petri kan tadi ngasal dari 3 ujungnya jadinya seperti ini. Nah, waktunya habis. Tarat, ada yang bisa menunjukkan hasil gambarnya? Gitu dalam waktu 2 menit. Keren Bu Tita. Sip, mantap. Iya, jadi love, keren ya, bagus. Nah, itu Bu Anita apa kayak orang ya? Kayak gaun gitu ya. Penguin. Benar-benar. Angka Oke, 8. Iya. Sebenarnya kan materi ini dibagikan untuk kepala sekolah dan pengawas dalam PKP kemarin. Kemarin kan Bu Petri ini jadi kan kita coba adopsi mana yang bisa kita adaptasi gitu kan, bisa kita gunakan. Nah, ini sebenarnya secara lengkap ada di sini Bapak Ibu, www.onlinestopwatch.com countdown gitu kalau mau menggunakan waktunya, ada timer seperti itu. Jadi dengan penuh pertimbangan Kemendikbud menggunakan alur belajar seperti ini gitu. Nah, setelah ice breaking tadi gitu kan, yang sudah dibawakan tadi gitu kan, untuk hidup selanjutnya apa yang ada pertanyaan debriefnya, apa yang didapat dari kegiatan ice breaking tadi gitu kan, yang membawakan untuk hidup selanjutnya, apakah ada memahami dari tujuan ice breaking tadi.
Lihat durasinya. Pertama kok hanya 11 detik. Kemudian jadi 2 menit. Apa kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ice breaking tadi? Ada nggak kaitannya dengan sesi yang akan kita pelajari capaian pembelajaran hari ini gitu misalnya Bapak Ibu gitu. Nah, kurikulum merdeka diawali dari huruf M. M-nya itu mulai dari diri. Jadi kalau kita mau belajar, mulai dari diri kita sendiri. Mau mengaplikasikan apapun mulai dari diri. Seperti kita beramal, bersedekah, apapun kita bukan menuntut orang lain tapi menuntut diri sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri, apa saja hal yang jadi perhatian landasan saat pembelajaran di kelas. Kita guru bagaimana kita mau melakukan pembelajaran, jadi mempersiapkan diri kita sendiri. Gitu kan, apa menjadi tujuan besar dalam proses pembelajaran, bagaimana selama ini siswa memahami, bagaimana selama ini mendorong siswa gitu kan. Itu mulai dari diri. Ini M yang pertama. Selalu merdeka gitu kan. E-nya apa? Eksplorasi konsep. Hingga kepada merdeka, ujungnya A-nya baru aksi nyata. Oh, guru penggerak pasti paham itu. Banyak sekali guru penggerak di grup ini ya, jadi pasti paham alur-alur merdeka yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, CP itu Bapak Ibu tujuannya merupakan tujuan akhir dari setiap fase. Jadi ada fase A, B, C kalau kita SMA, E dengan F gitu kan dibagi. Kelas 10 itu semua di fase E gitu kan, 11 nanti F gitu. Itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran. Dulu itu CP itu kesannya mahasiswa yang tahu ada capaian pembelajaran, capaian gitu. Kalau sekarang dari jenjang bawah sudah mengenal yang namanya capaian pembelajaran gitu. Bapak Ibu kalau Bu Petri kecepatan boleh langsung dipotong, boleh ini gitu misalnya ya. Cuman kita coba terapkan Bu Petri samakan seperti melatih atau menjadi narasumber kalau di pengawas sekolah ataupun di kepala sekolah gitu materi-materinya ya. Tadi sudah ke CP. Nah, oke. Bisa masuk semua kan? Karena sudah auto admit oleh Bu Petri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk room pakai akun apa saja. Ini apa lagi ya? Muncul ini ya. Di layar. Muncul suhu-suhu ini. Oke, close kali ya. Ini apa lagi di layar ini munculnya? Gimana ya close-nya? Ini kali. Oke, hilang. Nah, ini ada yang terlewat kah dari CP tadi? Dari definisi CP, capaian pembelajaran yang dipahami itu berdasarkan keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 56 tahun 2022. Jadi jangan gunakan CP tahun 2021 Bapak Ibu terus mengalami revisi. Jadi kita gunakan yang terbaru. Kalau kita mau mengajar sekarang buka CP yang terbaru. Bu Petri selalu bagian ini CP yang terbaru gitu kan. Kalau kimia mulai dari halaman 200 gitu kan, selalu ingat halamannya dari banyak sekali Bu Petri ada ribuan. Iya, tapi kita fokus ke mapel kita gitu kan dalam mencari CP. CP itu bukan aduh ini layarnya ini. Bukan kita yang membuat, tapi ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase atau CP. Untuk satuan pendidikan kita mengembangkan sendiri guru. Boleh juga yang sudah ada kita modifikasi gitu Bapak Ibu guru. Ini terkait CP. Nah, yang paling penting itu kemarin kan di grup kita ini semua Bu Petri terima. Dari ada yang PAUD, ada yang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK semua jenjang. Jadi penjelasannya masih secara umum dulu ya overall. Nanti kalau ada yang japrim saya Bu Petri, saya mau minta ini dong guru BK. Oh ya, Petri kan kemarin narasumber untuk guru BK juga. Jadi lengkap kok materi guru BK ada gitu. Nanti dibagi gitu, diingetin lagi ya materi-materinya. Terus nah CP itu kan yang kita kembangkan akan menjadi TP. TP itu paling penting, tujuan pembelajaran, istilah ruh, nyawanya kalau kita belajar. Untuk apa belajar kalau nggak ada tujuan pembelajaran gitu. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu seleksi apapun yang dilihat tuh tujuan pembelajarannya dulu, apa yang disampaikan. Jadi identifikasi dari CP jadi TP ke ATP. Apa ini tadi Bu Petri itu ya, ada yang fase terlewat, fase A sampai F. Ya. Ini langsung kalau materi yang seperti ini yang paling penting. Kalau PAUD jenjangnya untuk usia 5-6 tahun itu dia baru fase fondasi, belum masuk fase A. Mulai kelas 1 SD sampai kelas 2 itu berada di fase A.
berdasarkan umur, jenjang, pemikiran, dan psikologis murid. Jadi kan kalau sudah kelas 3-4 itu fase B, dan yang kelas 5-6 itu fase C. Nah, Bapak Ibu yang jadi sekolah penggerak sudah menerapkan dari fase yang di bawah kemarin. Nah, semester depan mulai tanggal 11 Juli udah yang kedua nih kita. SMA itu sekarang udah masuk fase F. Nah, dulu awalnya fase E kelas 10. Yang SMP seluruh kelas 7, 8, 9 berada di fase D gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang tidak bisa masuk semua kan ya? Saya. Tadi ada Bumi sih. Bumi yang mau masuk. Oke. Bisa. Nah, ini memahami fase dari setiap jenjang sehingga saat kita melakukan asesmen diagnostik, kemudian CP, pembelajaran sesuai dengan fase. Jadi kalau kita baru ngajar anak TK menggunakan bahasa, anak-anak kamu ini gimana? Ekspektasi ibu kamu itu mengerti. Waduh, apa kata anak TK ibu ini ngomong ekspektasi. Itu bukan di usianya. Jadi kita berbicara pun dengan anak sesuai dengan usianya. Kalau dengan anak TK yang mudah dipahami oleh anak TK, dengan SD berbicara sesuai dengan bahasa. Jangan sok-sokan gitu menggunakan kata yang lebih tinggi sementara siswanya melongok, muridnya ibu ngomong apa ya nggak ngerti gitu kan gitu. Ibunya sudah merasa hebat gitu kan dengan bahasa yang susah dipahami gitu. Jadi kita mengimbangi saat bertemu anak SD ya berbicara dengan bahasa anak SD gitu kan. Kalau guru yang mengajar anak SMP bolehlah agak naik dikit sesuai dengan level yang dipahami anak SMP. Kalau udah SMA ya gaya bahasa SMA yang bisa dimengerti gitu. Jadi jangan terlalu tinggi sehingga bahasa dari gurunya itu susah dipahami oleh murid gitu. Jadi sesuai fase ini memahami. Kalau kurang, makanya ya Bapak Ibu, kalau kurang 7 tahun itu agak susah masuk SD. Karena fase perkembangan psikologis murid itu kan tergantung dari usia mentalnya. Masih di masa fondasi, dia akan susah mempelajari kalau sudah masuk ke jenjang fase A. Ini kan ada jenjang umur kurang dari 7 tahun gitu kan, ini 8 tahun fase B, lebih kurang ada 8, 9, ini masuk ke fase C. Jadi dia lulus SD itu sesuai dengan fase usianya. Nah, di atas 10 tahun fase F, ini salah ini ketika dari Kemendikbud ya, sorry gak diedit umur siswa. Kalau SMA kan udah 15 tahun gitu, 16 tahun ya. Ini diperbaiki saja nanti. Ini maklum copy paste dari narasumber gak diedit lagi. CP-nya juga. Nah, kalau yang guru PAUD dia lihat elemennya, bisa lihat dari nilai agama, budi pekerti, jati diri gitu kan ya Bapak Ibu. Kalau guru matematika bisa lihat dari bilangan, aljabar gitu kan. Ini kalau dalam CP. Kadang kita nggak pusing karena apa? Udah disediain. Bapak itu kan udah berbagi kemarin. Ngapain pusing-pusing memecah CP dari ATP. Sementara TP udah ada. Iya, itu untuk kelas 10. Sekarang kelas 11 berpikir lagi bagaimana caranya membuat modul ajar untuk fase yang akan diajarkan. Gitu. Maaf ini lagi flu berat sebenarnya. Jadi berusaha menyeimbangkan suara. Contoh CP, ada seni rupa yang diambil contoh Kemendikbud di sini. Kalau di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalaman melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci. Ini kan dia mengambil contoh salah satu mapan secara umum gitu. Kalau seni rupa berarti diharapkan di fase ini proses kreatif, apresiasi, mencerminkan keseimbangan teknologi ini semua empati dari peserta didik. Jadi mau jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, kalau mapelnya itu selaras, maka elemen yang akan dipelajari itu sama Bapak Ibu ya. Ini elemen kalau seni rupa. Mau seni rupanya itu jenjang apapun, pasti dia elemennya berpikir dan bekerja artistik. Yang kedua mengalami, dan yang ketiga mencipta. Ini fase A untuk anak SD kelas 1, kelas 2. Yang menggambar, melukis, tadi Petri awalnya dengan menggambar. Kayak ini di fase B yang sudah mulai ada yang suka visual, audio gitu anak. Nah, ini yang fase C kelas 5, kelas 6 SD. Jadi tetap sama elemennya Bapak Ibu. Gitu. Coba agak ini termasuk merefleksikan hasil dari seni rupa tadi dan bagaimana dampak. Pasti ujungnya berdampak dalam CP. Nanti kalau yang kalimat-kalimat kayak gini sebenarnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kita coba akan buat
pemetaan gitu. Karena tadi ada yang sudah kenalan, ada yang dari guru SD ya. Coba Bu Petri kembali ke ini. Lihat dulu di daftar hadir. Petri nggak pakai daftar hadir karena apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan akun, terekam otomatis oleh sistem dari ini Google Meet-nya. Ini kan akun premium jadi kelihatan. Misalnya Bu Tita tadi masuk jam 7.00, nanti keluar room jam 19.00 langsung terekam oleh sistem. Jadi nggak perlu pakai absensi lagi. Ini emang berbayar lumayan mahal. Kalau kita mau biaya sendiri menggunakan akun. Dulu kita udah dikasih fasilitas ini selama setahun Bapak Ibu. Sejak tahun begitu mulai pandemi kita dapat akun belajar.id sampai di awal tahun 2022. Nah, kemudian oleh Google dihilangkan fitur gratis rekaman itu. Sekarang harus bayar untuk bisa merekam. Baru dia perjuangan menghargai akun premium ini yang mahal. Dan nggak bisa kalau hanya saya pesan misalnya untuk satu pertemuan, nanti nggak bisa. Dia itu sistem paket 3 bulan gitu baru kita bayar gitu kok ke Google-nya, karena ini dalam overall dari Kemendikbud dari bisa. Ini ada Waalaikumsalam Pak Muhammad Turseno dari SMP. Ada yang SMP, ada yang ini. Coba kalau saya coba bagi ini ya. Apa ya? Saya coba lihat Oke, maaf Bapak Ibu, tadi saya salah klik sehingga terpental. Yang saya bagikan tadi, kalau Bapak Ibu lihat, itu ada ini ya. Oh, kok jadi bertumpuk? Oke, ini apa ya? Sebenarnya ini loh, yang Bu Petri bagi tadi yang menyusun kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, pemahaman CP. Yang ketiga, refleksi pembelajaran paradigma. Dan yang terakhir itu ada TP-ATP. Tapi kok jadi banyak ya? Ada yang ini ya, copy paste ya? Jadi banyak sekali nih. Tunggu, di restart, di reload dulu ya. Ini kok jadi banyak? Tunggu, apa tercopy ya? Salinan. Oke, saya sudah di refresh jadi yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah cukup banyak dulu. Oke. Coba kalau Bu Petri bagi dalam breakout room dulu ya. Kan jenuh nih kalau dengerin cuman maparin. Kita coba, Petri itu jarang pakai breakout room yang dari sini fasilitasnya. Tapi sekalian ngajarin Bapak Ibu juga kalau mau ngelihat tampilan dari Google Meet yang premium ini ya, seperti ini. Dia ada fitur ini saat Google Meet berjalan, kalau Bu Petri mute all, maka Bapak Ibu semua mute. Nah, ini suara. Nah, ini ya. Mute all misalnya ini. Oke. Jadi semua mute. Oh, ada TK juga ya, Ibu Heni Puji Rahayu. Oke. Nah, kalau Bu Petri coba tampilkan mute all. Ya, Pak John. Tadi ini saya coba mute all dulu. Ini ada. Nah, terus yang angkat tangan raise hand seperti ini Pak Adianus Gea ini kan muncul ya. Pak John juga. Tadi pengangkat tangan.
Misalnya saya mau menurunkan tangannya, turunkan di sini. Ini ada di fitur di fitur peserta ya. Misalnya saya suruh dia turun tangan. Nah, ini turun. Itu Bapak Ibu ya. Terus kalau mau membagi breakout room di activities, breakout room, misal 5 menit Bapak Ibu berada di breakout room, kemudian saya tarik lagi ke sini. Gitu, coba 15 menit ya. Untuk saling berkenalan, ini kan sangat besar nih. Kalau breakout room kan kecil gitu kan. Saya coba setup. Cara setupnya. Kalau ini akan menjadi 20 breakout room Bapak Ibu. Terlalu banyak ya. Jadi saya coba kurangi. Misalnya jadi 10. Kok nggak muncul? Klik aja. Jadi kalau saya pecah jadi 10 kan satu room 8 orang. Satu orang ngomong kenalan 5 menit bisa lah ya. Misalnya 10 dalam timernya terlalu lama. 30 menit terlalu lama. Coba Bu Petri kasih 10 menit saja ya berkenalan di room ya. 10 menit Bapak Ibu saling berkenalan. Kalau udah saling kenal bagus. Kemudian ini kan nggak ada ini shuffle ya. Shuffle. Oke, bersiap ya ke breakout roomnya. Yang breakout room 1 ada Pak Syahroni, Bu Anita Ekawati, Bu Kusuma, Bu Yeli. Breakout room 2-nya itu rombongan Bu Amalia, Bu Farda, itu ya. Ini breakout room oleh sistem dulu ya. Nanti breakout room yang sekalian berbagi ilmu, breakout room aplikasi premium ini ya. Nah itu satu room dipecah. Ini agak banyak ini ya oleh sistem. Ada yang nggak kebagian ya? Pak Meldi ya? Apa Bu Tin ya? Coba saya coba open room dulu. Bisa nggak? 10 menit akan berakhir. Iya ya. Oke, bisa nggak nih? Oke. Ini ada yang dipecah jadi 18 ya. Oke. Halo, selamat malam. Atau pengaruh jaringan? Halo. Oke Bu, tadi saya bagi breakout roomnya kebanyakan ya, sampai 18 breakout room. Apa ya, dia karena terlalu banyak orang dibagi, kalau ini jadinya sistem membagi berdasarkan acak. Tunggu dulu, acak dulu. 10 menit hingga 8 menit lagi Bapak Ibu. Ini main utama. Ada yang nggak kebagian ya? Ada yang baru masuk. Oke. Coba 8 menit lagi. Saya mau coba cek ini. Kok nggak ada ya?
Saya join ke 14. Oke, join. Assalamualaikum Bu Patri. Halo. Halo, iya. Gimana? Udah saling berkenalan Bapak Ibu? Tadi hanya berdua tak Bu Patri. Oh, sistemnya gitu ya Pak ya. Tadi itu saya buat supaya tidak lebih dari 10 orang. Karena kita jumlahnya terlalu banyak, dia memecah. Sedikit orang ini Bu Patri. Oh, terlalu sedikit ya? Kalau dibuat jadi breakout room-nya terlalu banyak, 18 room ini. Oh, Coba nanti saya anak aja 5 saja mungkin, 5 atau 3 ya. mungkin Bu Patri. Iya. Ini coba saya. Caranya gimana Bu Patri? Ini yang saya tampilkan Pak. Ada fitur breakout room dari tapi harus yang premium Pak ya. Seperti ini kan. Ini Oh, fasilitas. kalau peserta nggak bisa ya? Nggak muncul ya Pak ya di situ Pak? Nggak muncul. Nggak muncul ya. Kalau di saya kan, coba kalau saya tarik Bapak Ibu ke room besar. Saya coba tarik breakout room-nya. Ini kan fasilitas ini baru. Dulu nggak ada breakout room, itu adanya untuk Zoom. Oh gitu ya. Malah kapan nih? Ya ini baru beberapa bulan ini baru ada. Baru tahu saya juga baru tahu nih. Tapi ini berbayar nih, Bu Patri. Iya, yang bayar Kemendikbud Pak. Ini berbayar. Oh, berarti kalau yang pakai gratis itu belum ada. Pak Edi, kalau kita yang akun guru itu ya dulu bisa Pak rekam, sekarang nggak ada. Fitur rekam itu harus bayar. Oh, Nah, rekam terus ada ya sekarang. rekam itu bayar. Nah, Kemendikbud itu dulu kami juga asesor dapat fasilitas, sekarang tidak ada lagi semenjak Google mengeluarkan peraturan berbayar. Nah, saya ikut seleksi narasumber baru dapat akun yang premium berbayar ini. Gitu. Kalau saya close room dalam 30 detik gimana jadinya? Oke, tampilannya seperti ini. Tiba-tiba ditarik, nanti Bapak Ibu bingung. 30. Oh, sama seperti itu, sama seperti Zoom. Ada pemberitahuan mundur ya di layar ya. Itu baru sih ini. Saya coba dulu fitur-fiturnya. Seperti kalau mau polling dia ada muncul. Ada ya? Ada Q&A, ada fitur. Oke. Iya ya, dia apa ya? Apakah karena saya nggak kuat tadi ya? Jadi emang harus. Fitur backdropnya tapi kok nggak kelihatan kayaknya ya, Petri ya. Background online kalau ganti itu kok nggak ada, nggak muncul. Ada Pak. Diklik di bagian gambar atau video. Kita ganti. Ini titik 3 ini kan? Titik 3 itu loh Pak. Iya, ada tulisan visual Bapak Ibu. Apply visual effect. Jadi efeknya. Jadi bisa ya, saya coba share screen ke sini. Terapkan efek visual ini ya. Oh iya, oke. Saya mau memilih nih. Saya tampilkan sekalian berbagi ilmu yang lain juga. Kalau hanya itu kan bosan. Nah, kalau kita tampilkan misalnya yang ini, Bapak Ibu titik 3, dia akan muncul apply visual effect. Nah, kalau menggunakan yang dari Google Meet itu kan seperti ini ada banyak. Nah, kita menggunakan gambar sendiri. Misalnya Bu Patri bertugas asesor, berarti pakai gambar guru penggerak. Iya, Bapak Ibu guru penggerak jadinya. Tapi ini kameranya memang enggak dinonaktifkan dari situ ya, Bu Patri ya? Kalau kamera Pak Edi nggak kebuka nih di saya. Yang lain ada yang bisa lihat. Enggak ini Pak, nggak tampil Pak kamera Bapak. Saya udah buka ini. Belum Pak. Coba diklik Pak. Diklik
gambar kamera. Kalau Oke. saya bertugas narasumber ya saya pakai background narasumber sekolah penggerak ini. Belum Pak Edi, belum aktif Pak. Iya, padahal Kalau udah. nah udah. itu aktif Pak, itu baru kebuka tuh Pak. Nah, itu yang di perpustakaan toh. Oh iya, oke, ya. Nah, kalau Bapak mau ganti jadi gambar yang lain, tambah gambar dulu sama kayak di Zoom. Klik tambah, baru cari gambarnya di laptop. Di HP juga bisa. Lebih gampang di HP, langsung ganti gambar lewat HP. Kalau Zoom lewat HP nggak bisa. Tapi kalau Google Meet lewat HP bisa pakai background. Sekarang Google Meet lebih terdepan, lebih murah dari Zoom. Apa ya? Mereka waktu misalnya ada yang lolos seleksi ada 1.000 narasumber seluruh Indonesia, itu beban dari Kemendikbud itu terlalu mahal kalau mau sewakan Zoom setiap narasumber. Akhirnya kami cuma dapat fasilitas ini Google Meet yang lebih murah. Gitu. Nah, itu tadi untuk ke sini Bapak Ibu. Nah, coba obrolan dari beberapa menit di itu tadi Bapak Ibu. Kita refleksi dulu. Apa ada kendala permasalahan yang dihadapi guru dalam IKM? Boleh diaktifkan suaranya. Kita berdiskusi bersama. Ih, kok muncul terus sih? Oke. Nah, itu Bu Anita pakai guru belajar.id. Iya. Karena kalau program Kemendikbud harus pakai itu, mau program guru penggerak, program PPG, sekolah penggerak, sekarang PMM, guru belajar berbagi, semua harus SSO harus pakai akun belajar.id gitu, Pak Ibu. Oke. Kalau mau ganti background, apakah belakang harus warna hijau? Enggak, bebas. Enggak punya belakang juga enggak apa-apa. Saya sering di jalan sambil tugas. Saya naik transmusi, naik bis kota, Bapak Ibu, di angkot. Jadi non-stop laptop saya itu. Kalau naik angkot, saya booking duduk depan sekali sebelah supir. Ngapo, kata supir. Saya sambil kerja ya, Pak. Naik ojek, pelan-pelan ya tukang ojek. Kenapa, Bu? Saya laptopnya hidup sambil kerja. Jadi full saya tuh kerja dari pagi jam 8 sampai malam. Laptop itu ya tukang ojek pelan-pelan ya Pak, saya sambil kerja nih buka laptop. Oh iya Bu, jadi tukang ojek udah melewati lubang gitu kan, karena dari Simpang mau ke sekolah itu lumayan lebih 2 kilo itu ada 30 menit. Tetap seperti ini saya sambil ngajar, sambil ngomong, orang nggak kan terus pada tanya yang lain, Bu Ibu di mana itu kok goyang-goyang? Iya lagi di transmusi. Kalau di Palembang tuh ada LRT, karena saya naik LRT, naik transmusi ini udah beda lagi, naik angkot, udah berikutnya lagi naik ojek. Jadi tetap kalau mau pakai laptop kan, kalau pakai HP ya nggak masalah, tinggal diaktifkan yang titik 3 Visual Basic, ganti gambar background Bapak Ibu. Jadi itulah keuntungan saya itu kerja jadi asesor online, jadi narasumber penggerak juga online, jadi observer online, jadi tugas apapun tetap bisa karena gitu. Kadang paling ada lucu orang rebutan naik ojek aja buka laptop. Iya, karena ini kalau ditutup saya bilang nggak bisa, sistemnya berhenti, apalagi saat harus convert itu file, tampilkan data gitu. Tetap bisa. Bapak nggak ngelihat, kadang saya ini sambil posisi di kamar gitu, kadang kan saya orang lihatnya belakang kan background aja gitu kan. Saat saya tugas asesor nggak tahu kan, saya udah berganti-ganti kendaraan berapa kali. Saya dari naik bis kota, pindah lagi naik transmusi, naik LRT, nyambung lagi naik ojek, nyambung lagi naik angkot. Berikutnya orang lihatnya background belakang saya, background yang dilihat nggak. Tapi kadang kan nggak stabil tuh cahayanya gitu. Ini ada yang pertanyaan, boleh kita mulai bedah dulu ya. Suara Bu Petri putus-putus. Ibu Srihartini ya. Oke, kalau sekarang Ibu masih putus-putus? Oh, saya coba, ini ada fitur baru lagi ya. Saya coba tunjukkan Bapak Ibu. Untuk mengatur suara itu harusnya seperti ini. Tadi sebelum saya tunjukkan. Seperti ini ya, cara mengatur suara. Masih putus-putus ya Pak? Suara Bu Petri ya? Coba saya sembunyi. Ini kan ada audio ya. Saya coba di pengaturan, titik 3, di setting, klik setting. Kalau Bu Petri klik setting,
Loh, kok jadi salah pencet? Iya. Settingnya itu Boleh kan bertanya, ada, Bu? iya boleh silakan Pak sambil kita ngobrol. Nah, oke, MP3 aktifkan. Jadi bising, nggak kedengaran kan? Karena Bu Petri aktifkan noise. Mau ada teriak-teriak di samping Bu Petri, mau di sini tet klakson, nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran kan Bapak Ibu? Pada berisik sekali di kamar saya. Yang TV full, rumah di pinggir jalan, transportasi macet, nggak masuk kan suaranya? Bapak Ibu hanya dengan suara Bu Petri saja kan? Itu. Ya, yang mau tanya silakan Bapak Ibu. Iya, salam kenal juga Bu Rukmadeni dan Bapak Ibu yang lain. Iya, boleh disampaikan silakan. Ini sesi bertanya sudah dimulai, Bu ya? Ya, boleh. Kita fokus ke diskusi saja Bapak Ibu. Kalau materi gampang bisa dibagikan kapan saja. Iya. Ini tadi materinya. Mau nanya, tentang mau kurikulum bertanya, Bu. ini kan. Boleh. Saya kan sudah pernah membuat ini ya, e-modul ya, Bu. Iya, Nah, bagaimana bisa mensinkronkan dengan modul ajar yang kurikulum merdeka, Bu? Agak putus-putus Pak, apa di saya saja ya? Iya Pak, Bu. Putus memang, Bu. Enggak, Bagus suaranya suara enggak dari saya. Pak. Boleh chat juga Pak, nanti dibaca. Ini saya bagi materi termasuk ke contoh modul ajar yang terbaru ya Bapak Ibu, yang baru rilis sebagai narasumber. Jadi narasumber ini sejak Januari itu pelatihannya sampai ke bulan. Jadi latihannya 6 bulan, kadang kerjanya cuma 2 hari. Beda dengan asesor, pelatihannya cuma 4 hari, kerjanya seumur hidup. Agak beda. Jadi narasumber tuh berlatih terus cara ngajar, dilatih materi, dilatih ini, pelatihan penyamaan persepsi lagi, jadi luar biasa. Oke, itu di folder yang saya bagikan itu ada contoh yang terbaru, contoh modul ajar yang terbaru, termasuk yang ditanyakan Bapak tadi. Nah, kalau kita buat modul tapi nggak menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, itu artinya nggak bisa digunakan Pak untuk kurikulum merdeka. Jadi harus mengikuti panduan yang ada di seperti Bu Petri bagi kan modul ajar itu ya, urutan di drive itu kok dibuka. Jadi saya udah pakai Telkomsel. Draft final modul yang terbaru dari untuk tahun ini ya, karena ini terlihat belum ya Pak Ibu. Yang saya bagikan itu di bagian modul. Karena CP kita gunakan yang terbaru. Modul juga revisi yang terbaru. Tapi kalau ada yang terbaru pasti oleh Kemendikbud harus gunakan terbaru gitu kan. Revisi lagi, gunakan terbaru lagi gitu. Lah, sinyalnya. Ini link drive yang saya bagikan tadi. Muncul ya. Ini loh. Karena hujan ya, sinyal muter-muter ini. Itu loh yang link saya bagikan tadi tuh. Di bagian modul ajar. Nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini yang terbaru. Kalau ada modul workshop juga, loh dia nggak mau ya. Modul tadi. Untuk perbedaannya kali Bu ya, yang e-modul Iya, dengan kalau modul ajar itu. saya juga sih sering Pak membakar kalau e-modul kan hanya berdasar, kalau dulu Bapak berdasar KIKD ya, kalau sekarang harus CP ya Pak. CP, Iya, TP, berarti ATP iya. tadi sepintas. Jadi mengikuti itu. Iya. Kemudian elemennya juga dimasukkan Pak. Bapak mapel apa nih di sekolah? IPS Bu. IPS itu SMP ya. Jenjangnya fase D ya Pak ya. Iya, fase D. Fase D. Ya, di SMP tadi urutannya oke. Mulai dari CP, TP, ATP, modul ajar, jadi tugas sih sebenarnya. Modul pemahaman CP. Pak, boleh juga lihat dari yang saya bagikan itu, Pak. Ada juga. Ya, nanti saya cocokin deh yang Ibu share tadi. Kalau yang kumpulan modul ajar, tapi itu tahun lalu ya, Pak ya. Tahun ini kan apa ya? Revisi CP ya. CP-nya ada revisi itu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan untuk tahun ini dilihat versi yang terbaru untuk kalau modul aja kan ada formatnya urutan yang pertama gitu, mulai dari CP-nya dituliskan, tujuan pembelajaran. Kok sinyal saya jelek sekali malam ini ya,
tadi siang bagus. Ini saya buka file kok muter-muter tuh. Nah, jadi modul Bapak itu luar biasa, Pak. Bapak bisa masukkan ke PMM itu. Nah, saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kita, guru, bukan hanya sekolah, seperti dikompetisikan secara nasional. Kalau Bapak punya karya seperti itu, masuk ke PMM, ada apa itu namanya, kelompok karya gitu kan, ada. Nah, bisa Bapak unggah di situ. Jadi Bapak jadi rekomendasi dari platform Merdeka Mengajar. Oh, ini loh karya Bapak ini gitu. Kalau video-video kan dia dalam bentuk YouTube. Terus ada beberapa, yaitu ada pelatihan, webinar, satu lagi ya kayak gitu Pak, ya karya-karya itu di platform MM itu bisa nanti Pak, bisa masuk ke rekomendasi. Apalagi kalau Bapak kreatif bisa Iya, masuk makasih Bu. lomba-lomba nasional ini banyak nih, hadiah 25 juta yang saya bagi kemarin itu. Ada lagi Astra setiap tahun selalu menjaring Bapak Ibu guru yang kreatif yang mampu mengembangkan seperti itu gitu kan. Dari Kemendikbud juga ada banyak lomba-lomba untuk seperti itu, bisa dikembangkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang belum ini mau kirim ke email saya ya Bu. Iya, oke. Nanti bantu diingetin juga ini ya materi kita tadi, foldernya. Kalau di Telegram kita itu simpan semua sih, tapi ya boleh. Nanti kok di apa? Kita kan grup WA ada, Telegram ada. Kalau WA itu biasanya kan dia nggak ini, dia hilang. Kita install ulang, hilang datanya gitu kan. Jadi materi. Ini ada aksi nyata. Ada yang bertanya, Pak Ahmad Syahroni ya. Untuk aksi nyata di PMM, apakah semua bisa ikut? Oh iya, harus semua ikut. Benar itu. Apalagi kalau lo sampai ke aksi nyata, Bapak Ibu langsung jadi penggerak komunitas. Kemarin kan ada yang nanya Bu Petri, tips dan trik gitu kan. Kalau guru penggerak atau kepala sekolah, maaf, asesor dilarang membocorkan, memberi tips dan trik. Tapi kalau ini Bu Petri kasih tips dan trik. Bapak Ibu selesaikan pelatihan di PMM sampai ke aksi nyata, pasti lolos seleksi. Itu aja caranya. Izin bertanya untuk mapel kimia. Oh, Bu Petri banget. Temannya Bu Yunita. Fase E hanya 3 pokok bahasan. Iya benar. Iya. Kimia hijau. Iya benar Bu Yunita. Iya Bu. Nah, terus ada pertanyaan. Bagaimana caranya? Oh ya, gampang. Di channel Bu Petri buat video yang playlist kemarin itu, nah makanya Bu Petri lolos peringkat 1 di Sumsel. Itu kan Bu Petri buat perbedaan kurikulum, mengapa kurikulum harus berganti. Sebenarnya ada banyak topik, pilih aja salah satu. Bapak Ibu selesaikan buat videonya, lampirkan linknya ke aksi nyata, lolos di seleksi, nanti dapat piagam dari PMM Kemendikbud. Itu. Terus pada yang belum terjawab, kita buat versi kayak gini, versi katanya apa? Kalau breakout, iya. Bedanya kalau breakout room dari Zoom dengan breakout room yang sekarang Google Meet itu, kalau Bu Petri aktifkan coba. Kalau ada, buka ya sinyalnya ini. Oh, sinyalnya. Gimana? Kita mau per jenjang Bapak Ibu, SD, TK, SMP, SMA, SMK sesuai janji ya kan, kita masih ada 1 jam, jadi breakout roomnya diskusi yang guru SD, ini nih permasalahannya, nanti sampai ke Bu Petri, ini gitu kan, boleh. Kita mulai buat breakout roomnya bukan acak kayak tadi, tapi per jenjang. TK 1 bor breakout room kan, SD 1 bor lagi. Tadi itu namanya NS narasumber. Oke, tunggu aja baru masuk. Oke. Kalau di NS saya simpan. Sinyalnya kok malam ini muter-muter ya. Tunggu. Saya buat 5 link juga boleh nih. Jadi bisa direkam aktivitas Bapak Ibu di setiap link. Tapi
kok sinyal Kita saya. buka suaranya dia. Oke. Suaranya dia. On baterai. Oke, copy. Yang aduh, linknya kok berlari. Mohon tips dan trik lolos seleksi tahap 2 CGP. Udah dibilang asesor dilarang membocorkan rahasia penilaian. Gampang Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu mengajar sehari-hari saja. Tuh Bu Anita tuh yang udah jadi guru penggerak. Tanyain tuh todong. Bu Citra tuh guru penggerak udah tinggal wisuda. Todong. Oke. Coba kalau gini gimana? Setuju gak? Yang saya tulis di chat. Per jenjang. Lo nggak terkirim ya? Saya ngirim bor loh. Enggak masuk ya. Bor saya kirim. Oke, 2 kali. Nah, kalau saya buat kayak gitu, Bapak Ibu masuk sesuai jejaknya, diskusi, terus kita balik ke sini bawa hasil diskusi setiap jejaknya. Ini bukan setiap mapel nih, kita masih apa ya, terakumulasi yang TK, SD. Saya coba masuk ke setiap room, saya coba lihat ada kendala apa di setiap room. Ya, silakan menuju bornya masing-masing, tinggalkan yang utama ini. Gitu ya. Setuju. Oke, kita mulai kerja kelompok perjenjang. CP terbaru. Coba saya masuk ke room. Oke. 30 menit saja ya ngobrolnya. Soalnya nanti kemalaman Bapak Ibu kasihan yang di Papua. Udah jam 11 malam nanti. Saya silahkan masuk perjenjang. Diskusi. Saya Muter-muter ya, Petri ya. iya sinyal malam ini loh Pak. Efek hujan ini kayaknya. Hujan deras nih. Ya saya tadi siang kerja online nyantai. Malam ini nyangkut-nyangkut saya presentasi juga. Buka drive itu agak macet. Minta materi tadi saya kirim kemana ya tadi ya, lupa. Di grup ya. Copy. Terus ke drive. Ke komunitas, oke. Kok enggak ini ya? Oke. Terus Itu udah bisa masuk ini. Tuh, bornya bisa? udah bisa masuk nih. Iya. Oh, harus saya buka dulu berarti ya, biar saya coba kunjungi. Ya, memang benar seperti itu karena harus diaktifkan auto admitnya. Kadangan sama-sama akun belajar aja ini ya, pilih-pilih ya. Saya Pakai coba breakout dari aja, Bu. Petri. Pakai breakout aja. breakout kayak tadi agak susah, Pak. Susahnya di mana yang SD, mana yang SMP, mana yang SMA. Bor itu kan breakout room. Oh, kalau kode 1 dan seterusnya diganti jenjang bisa enggak? Bisa, Enggak bisa ya? bisa, Pak. Bisa, Pak. Kayaknya harus dibuka satu-satu. Oh, jadi Ini malah enggak bisa dibuka yang ini. Yang bor ini enggak bisa dibuka. bisa, Pak. Ini saya view all, admit. Ini saya baru di room 1. Saya coba di room berikutnya. Ini yang room 5. Terus saya lanjut ke room. Saya bor 4 enggak bisa nih. Oh, belum saya buka. Kuncinya masih digembok. Pak, sabar. Kemarin gitu juga waktu pengawas sekolah. Tunggu, saya sudah. Saya keluar dari sini masuk ke bor 4 ya. Coba di record. Saya rekam. Kok akses?
bukan asesor. Pakai salah. Saya start record dulu. Start. Ayo Bapak Ibu yang hanya 2 ya yang ada di jenjang SMK ya. Kayaknya SMK. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya coba lihat Oh, yang SMK-nya 2 orang. SMA ini. SMK Ya, ini Oh. mayoritas SMA jadinya ke bor berapa ini saat SMK dilihat berapa orang? telusuri. 2 orang. SMK hadir. Oke. 3. Bor 3 ya SMA belum saya buka. Coba saya buka dulu. Assalamualaikum, Ai. Hah? Waalaikumsalam, Ibu. Iya, kenalan dulu. Ini Iya, aku TK. Iya, betul. Saya dari TK, Bu. Saya dulu atau Bu Ai dulu? Ih, Silakan, Bu Lutfiah dulu ya. tadi ada loh asesor yang kepala sekolah TK belum masuk ya? Tadi ada beberapa ya Bu, boleh nanya enggak? asesor dari guru TK. Boleh. Boleh, Bu. Ini Ya. kali Yuk. tolong bisa dijelaskan Ya, oke, Bu Ai ya. Perkenalkan. cara untuk persiapan Banyak ini SMA ini. Saya izin rekam dulu, silakan saling ketik. Ayo, siapa? Ayo. Record, saya rekam dulu. Nembak dulu mohon Bapak. maaf. Oh, nggak jalan ya recordnya. Start recording. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum, Bu Lutfiah. Kok suaranya menggarung sampai beberapa Maaf, saya buka 6 bor ini. Tunggu ya Bapak Ibu, saya coba keluar satu-satu ya. Oke, ini sudah jalan belum rekamannya? Kalau nggak salah ini Pak Edi ini SMP ya Pak Edi ya? Oh, nggak jalan ya recordnya yang di room ini. SMK, Bu Petri. SMK. Saya itu tadi record nggak jalan-jalan itu yang di room itu Pak. Coba saya cek lagi room 5 tadi sudah. Room berapa yang belum direkam tuh ya? Maksud saya mau saya rekam setiap sesi di setiap roomnya. Coba saya admit yang pathway. Apa ya nggak mau ngerekam ya yang di sini ya sinyalnya. Coba ya. Nah ini sudah jalan nih. Coba silakan Bapak Ibu. Kalau SMK ini agak beda ya. Soalnya dia itu namanya SMK PK. Jadi arahnya ke pusat keunggulan. Tunggu ya, apa ya? Kelompoknya itu kalau seleksi Kemendikbud itu nggak masuk sekolah penggerak gitu. Beda ruang seleksinya. Coba silakan berdiskusi Bapak Ibu. Yang belum saya buka room berapa ya? Ini belum saya rekam ini room ini lupa ini. Saya keluar dulu, masuk ke yang NGP. NGP sudah. GRN. Ini room apa ya? Bapak Ibu coba silakan berdiskusi dulu ya. Saya coba
rekam. Bu, buat yang SMK tadi dibagikan lewat link atau gimana ya, Bu ya? Apanya, Pak? Bor tadi, breakout-nya tadi. Oh ya, ada di itu, Pak, di chat, Pak. Di chat. Oh iya iya, nanti Baca nggak? saya cek. Ya, baik Bor baik, 1 Bu. sampai 5. Oh, ini yang belum ya. Tadi saya copy paste lagi link 1 sampai 5. Yang paling sedikit TK ya. Tadi itu ada teman asesor guru-guru TK itu mau gabung. Lupa ya. Coba saya kirim ulang. Room berapa ya? Belum saya rekam ya. Lupa. Oke, Bu, Ini saya masuk SMK. ya silakan. Ini belum saya rekam. Coba saya rekam dulu GRN. Silakan saling berkenalan Bapak Ibu. Oke. Bor 3 belum, Bu. Belum ya? Salah saya. Coba saya keluar dulu yang ini. Bor 3 itu yang ujungnya berapa itu? SKC ya. Salah. Malah akun asesor. Kebanyakan akun. Bingung. Gabung ke SKC. SKC. Kalau nggak begini nggak bisa direkam. Kalau ngandelin bornya nggak ada fitur rekam, itu masih harus diperbaiki lagi oleh Google. Oh iya, guru SMA semua ini mayoritas. Sorry, saya salah kamar. Ini sudah direkam tuh. Ini. Ya, yang mana ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Ini SMA ya? Yang SMA coba apa kendalanya nanti balik ke room besar sudah ada catatan yang disampaikan. Kalau mau presentasi juga boleh dalam bentuk apa gitu, sajian dari room. Ya, ini yang SKC sudah. Terus ini yang NGP. NGP belum direkam. Iya, kami kemarin itu dari PT 4TK Penjas, terus dilimpahkan ke Balai Guru Penggerak. Tapi ya sedih, kami kan hanya sebentar lagi toh. Kurang sebentar lagi saja. Ini sudah modul berapa? Kita modul 3 sudah selesai, sudah tinggal apa namanya mana saya simposium ya. Ya, hampir ke lokal 7 ya. Ya, nah kami menunggu masih cut off ini kan, masih peralihan, terus sebentar lagi mau panen raya ini. Kebetulan juga kita lagi libur ya. Iya, betul. Ya, betul. Ini yang ada yang belum saya rekam GRN ya. Ini belum ya. Cek ini. Baik, lanjutkan. Saya belum rekam ya. Room yang ini Bapak Ibu. Ini belum saya rekam yang ini. Kelewat. Sorry. Tadi saya keliling-keliling room yang lain Bapak Ibu. Yang ini lupa rekam. Rekam dulu ya yang di room ini. Start. Oke. Silakan dilanjut Bapak Ibu. SMA masih belum bisa, Bu. Belum bisa SMA gabung. SMA ini apa? SKC ya? Oh ya SKC. Salah buka. Saya tadi masuk ke GRN. Nah GRN ini udah direkam loh. Silakan Bapak Ibu. SKC belum saya rekam. Nah itu kelemahan breakout room yang tadi Bapak Ibu nggak bisa merekam, jadi saya masuk link manual. Ini kalau melatih guru dari Lima paspor. mau masuk belum diizinkan, Bu. Iya. Silakan Bapak Ibu mumpung ketemu, belum tentu momennya kita ada waktu lagi sebulan lagi. Kalau lihat jadwal saya semakin padat gitu kan. Jadi langsung dituangkan saja apa permasalahan dari masing-masing
Boleh kalau SMA-nya mapel gitu kan masih serangkai. Kalau BK nanti ada khusus CPL nanti. Saya bagikan. Oh nggak mau ya? SMA ya. Jadi silakan. Petri. Maaf Bu Petri. Ya. Bu Heeh. Lina Ya. belum diizinkan untuk masuk, Bun. Saya masuk di Room Bor berapa 5, itu? room Bor 5. 5 ya. Belum direkam ya mungkin ya tadi ya. Belum direkam sepertinya Bapak Ibu. Iya, sama Bu. Saya juga tapi udah bertanya-tanya seperti apa karena kita menjalaninya. Oh iya, di belum record meeting ya. Coba di cek sih. Belajar dulu. Iya. Ternyata ini belum direkod, belum direkam yang ini. Room berapa ini? Nah, roomnya rombongan Bu Anita ini belum direkam. Pengalaman tiga. Room 3 ya. Oke, sorry saya aktif terlalu banyak board, jadi recordnya nggak jalan tuh. Record, start meeting. Oke. Oke. Iya, ini sudah direkam. Itu tadi Pak Kosmos. Ya, Blue. Kenapa, Pak? Tadi bor 3 sudah, bor Oke, jadi yang pengen kita diskusikan apa? Yang pertama tadi. Ini pakai jenjang apa Bu Heni Puji Rahayu? Oh, tapi tadi ada di bor loh. Ibu Petri. Iya. Bu, itu ini Bupati itu sama Mas siapa ya? Halo. Halo. Itu Bupati ngomong sendiri. Iya, nggak ada suara tuh. Sama, saya juga nggak kedengaran. Yang di room apa ini belum dapat bor atau gimana? Yang di bedroom. Yang sini kenapa, Pak? Bapak Ibu? Saya tadi di room SMA. Kenapa Bapak Ibu? Oh. Lo Bu Petri itu tadi di rumah SMA ya? Iya. Iya, tadi ada yang nanya dan diskusi tentang proyek mapel, fisika, kimia, biologi. Nah, Bapak Ibu yang saya mau keliling nih mulai ke room SD, SMP, TK, mau saya lihat jenjang. Bisa. Tadi sudah direkam semua ya. Tapi kok enggak bisa nih Yang ujungnya MDS sama yang ujungnya. Assalamualaikum. Iya, silakan dilanjut Bu Anita sama yang lain. Saya keliling. Ya. Waalaikumsalam. Kenal Bapak semua ya.
Saya di Siswanto. Ini kenapa, Pak? Iya. Di SMK Negeri 4 Kendal. Oke. Bu Indah dari mana Lalu- nih? Dari Lahat. Oh, dari Lahat ya. Ora. Mas Fahmi, Mandala Putra dari mana? Mas Fahmi? Iya, Lu? Pak. Dari mana, Mas? Saya dari SMK Makati Jaya, Pak. Banyuasin. Oke. Pak Abdul Aziz dari mana? Dari SMK Negeri 1 Kandis, Pak Ganilian. Oh, oke. Pak Sofyan dari mana? SMK 1 Kumbang, Pak. Dari Sumsel ya. Bu Asni Suryani. Saya dari SMA Negeri 8 Kota Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, iya. Tentang SMA kan ya? Ini SMK sih, Bu. Rom SMK ya. SMK. Grup SMA. Iya, ini kita masih nunggu Bu Petri ya. Selama ini gimana teman-teman semua ini untuk kesiapan daripada implementasi IKM ini? Apa yang Bapak Ibu ketahui nih tentang IKM? Selikannya apa? Dulu. Ya, Pak Sofyan, monggo Pak Sofyan. Kalau pengetahuan kita ya belum, kalau saya pribadi Pak ya, belum begitu mengenal jauh tentang apa namanya kurikulum Merdeka Belajar. Tapi ya sedikit kita hanya mengetahui tentang apa yang berpotensi segala macam itu alur program pembelajaran. Nah, kadang saya bingung juga ya, apakah IP itu sudah ditetapkan oleh Mendikbud aplikasi yang 13 kemarin itu kan, kita ragu itu masih gimana cara apa mengkaitkannya dengan apa namanya profil pelajar Pancasila. Kita masih bingung di situ. Iya. Baru pertama kali. Iya, karena mengkaitkannya. barang baru masalahnya ya. Iya. Kemudian ada lagi apa ya yang telah itu katanya Merdeka Belajar. Jadi kita belum begitu kita mau setelah itu kita harus mengenal dulu karakter anak, berapa macam anak itu, lalu kita kelompokkan ya namanya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kompetensinya gitu. Itu kita ingin menggali lebih jauh di sana. Loh, Bu Petri keluar lagi nih. Halo Bu Petri. Bu Petri udah masuk tadi. Baik, Pak Sofyan ya. Iya. Iya, tapi sudah direkam ya Pak Edi ya? Wah, sorry, belum rekam saya nih. Sebentar, iya. Enggak, tadi ada record kan, sudah direkam toh? Tapi apa dari anu ya? Dari sistem Pak ya? Ini saya enggak merasa merekam. Coba saya cek. Rasanya sudah kok Pak. 5 sudah direkod. Ada tulisan rek nggak di atas itu? Oh iya, ada tulisan rekam ya. Cuma enggak bergerak ya? Enggak ada pergerakan ya? Iya. Masa? Tadi saya masuk room itu ada. Apa sih jatuh saya ya? Nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan diteruskan. Coba saya masuk lagi room yang ini. Ya, silakan. Sama Pak Sofyan. Jadi memang saya juga ingin mendengar langsung nih sebenarnya dari Bu Petri ya. Artinya untuk kesiapan real ya dan teknis besok memasuki tahun ajaran baru itu seperti apa, khususnya yang mengajar kelas 10 dan kelas 11 kan. Ya selama ini kita hanya sekedar menunggu ya, utamanya mapel-mapel yang sudah ada contohnya dari Kemdikbud, apa itu CP, apa itu TP, ATP, MA, kan hanya sekedar terbatas seperti yang ada contohnya itu. Nah, yang bagi yang belum ya memang susah ya, kesulitan. Kemudian juga yang kedua saya lihat ini kebetulan saya juga
pensiun ya, artinya pensiun dari jabatan wakakur ya, artinya menjadi guru biasa. Ini setahun ini ya praktis hanya mempelajari sendiri-sendiri, membaca, mendengar gitu. Jadi untuk diklat-diklat atau bintek workshop yang khusus tentang istilahnya pemahaman pengetahuan langsung dari Kemdikbud tentang apa itu CP, TP, ATP dan sebagainya itu memang belum utuh gitu Pak Sofyan. Saya sendiri hanya sepenggal-sepenggal sehingga kadang juga memang bingung juga. Itu. Bingung juga. Maka dari itu sebenarnya saya ingin sih sebenarnya nanti Bu Petra itu memberikan pencerahan ya, karena ibarat ilmu itu kan kayak nampaknya Bu Petra kan mendapatkan langsung dari istilahnya kalau dalam bahasa agama itu apa itu istilahnya ini loh langsung dari puncak gitu Mas, apa gitu jenenge apa itu istilahnya bukan matan apa ya istilahnya ya ini dong alah yang ini loh apa ya istilahnya ya. Jadi kalau dari sumbernya itu kadang kita kalau hanya baca-baca itu ya memang agak susah sih, apalagi kan banyak info berseliweran gitu toh Mas. Artinya info-info ini mana yang standar, yang mana yang tidak standar kan jadi agak ini. Itu yang kedua Mas. Terus yang ketiga saya lihat juga para pengawas ini juga masih banyak yang bingung juga Mas. Banyak yang bingung juga. Terus ini saya lihat ini biasanya kalau zaman saya waka kurikulum itu dulu kan bulan Juni kayak gini, terakhir awal Juli itu kan kita mengadakan bintek persiapan tadi kan, penyusunan KTSP istilahnya kan, atau KOS itu kan. Nah kemudian di situ ada kita menyusun dokumen 1, dokumen 2 kan begitu ya, dokumen 3, sudah ada silabus, ada RPP dan sebagainya untuk kemudian menjadi bahan pendukung untuk disahkannya KTSP untuk ditandatangani di dinas provinsi. Nah itu kita ada bintek Mas, ada diklat, ada workshop 3 hari lah minimal itu untuk mempersiapkan itu sebelum ajaran baru. Nah saya lihat ini beberapa SMK sekarang ini kok tidak mengadakan itu, malah bingung sendiri-sendiri. Betul itu, saya tidak tahu nanti sharing dari teman-teman yang lain ya gimana. Padahal itu kan dituntut juga dari dinas provinsi untuk segera itu kan sahkan kan itu kan sebelum itu dimulai kan KPM ajaran baru. Jadi ya akhirnya grafinya Mas ya. Jadi kita enggak tahu ya. Ini kan juga apa namanya tatap muka sudah sih Mas. Ya kan? Ya enggak? 100 muka, 100% tatap muka. Jadi menurut saya sih harusnya jadi minimal di tingkat pengawas itu harus sudah selesai Mas, harusnya Mas. Kemudian nanti secara masif dari pengawas itu menurunkan ya atau mensosialisasikan ke guru-guru. Ini saya lihat tertentu terbatas ya kalau saya lihat itu. Jadi masih kalau istilahnya komite pembelajaran itu kan perwakilan kan Mas kemarin Mas di tiap sekolahan itu kan. Jadi belum semua. Saya yakin banyak yang kebingungan. Masih bingung. Ya kecuali kalau merasa tidak bingung saja, tapi sesungguhnya dia bingung sebenarnya. Karena pengawas sendiri bingung Mas. Iya. Apalagi dia ya Pak. Iya kan, Aziz ya. Kalau mau jujur kan bingung Mas Aziz ya. Kecuali kalau yang tidak merasa bingung gitu ya. Kalau saya ya kalau ada awas paling suruh kumpul kumpul ya gitu aja Pak. Iya sih. Sama. Iya, sama lah. Halo Pak Edi. Iya. CP, ATP dan segala macam itu sama ya seperti di K13 kemarin sudah dibuat oleh pusat ya? Namanya sama Mas, namanya sama dan itu
artinya kan nanti itu ada standarisasi minimal Mas yang dikeluarkan dari pusat. Itu, nah kemudian di tingkat bawah itu guru-guru nanti untuk bisa lebih berkreasi, artinya itu adalah hal yang standar, yang minim, silahkan nanti dikreasi dan ditambah, dikurangi tidak boleh. Kalau saya melihat seperti itu sebenarnya Mas. Cuman sampai hari ini kalau kita lihat kan hanya mapal tertentu tau Mas itu Mas, di kelas 1 Pak ya, di kelas 1, kelas 11 belum ada Mas. Kalau Halo di suara. Nggak ada suara, Pak. Iya sama, nggak ada suara. Bonus ego. Ibu lupa. Belum ada suaranya, Pak. Tidak ada suara, Pak. Ya Bu, silahkan sampaikan aja apa yang mau kita diskusikan. Ibu moderatornya mana nih? Sepertinya mati lampu nih kayaknya nih.
Bu Petrinya mana nih Bu Petri? Ini ada Bu Petri tadi dari grup SD mau jemput pulang paksa. Saya tutup roomnya di room SD dulu supaya keluar. Oke, SD sudah ditutup, sudah kembali ke asal. Sekarang yang SMP. SMP tadi belum disuruh balik ya, masih di kamar ya. Stop recording dulu. SD tadi udah stop recording, udah tutup room. Sekarang yang ujungnya. Oke, yang sudah di room besar, boleh kembali disampaikan. Sekarang, nah ini udah rame ini di sini. Permasalahannya. Jadi kita cari solusi bersama. Oh, siapa? Tadi Pak Kornel Purba atau siapa? Tinggal aktifkan saja ininya, apa mikrofon. Bapak Ibu, silakan. Saya keliling ke Langsung aja Pak Idi ya. Oke Mas. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Masih di kamar itu. Suaranya masih di kamar. manggil yang di kamar-kamar supaya jangan kemalaman, nanti pulangnya lama. Itu, kasihan jauh. Itu tadi ada yang minta ajari, kemarin kan udah dibagi tuh Bapak Ibu times table. Kalau masa nggak bisa, udah saya bagi di grup. Itu ya. SPSP sudah, GFN Ada sudah. suara, Sudah. Bu. SMA tadi stop recording belum ya? Belum ya? Mr. Cornel, halo. How are you? Kalau nggak di stop recordingnya jalan. Romi, apa lagi bikin breakout room atau gimana nih? Enggak, tadi itu kan dua cara diterapkan Pak. Breakout room yang pakai sistem dengan breakout room yang lewat link gitu. Ada dua cara. Ya, saya ajarin tadi itu Bapak. Yang lewat link bisa direkam. Breakout room yang lewat sistem nggak bisa direkam. Itu kelemahannya. Kekurangan dari Google ini masih dalam revisi perbaikan juga. Nah, kalau mau merekam dokumentasi. Oh, ini belum. Orangnya udah pada keluar ya. Saya tutup ya Bapak Ibu yang di room SKC ini SMA, stop recording dulu, kembali ke room besar yuk. Pulang. Stop recording. Room SMA-nya ditutup. Stop. Room SMA-nya ditutup, kita kembali ke room besar. And the call for the everyone. Itu Bapak Ibu, kalau saya tutup roomnya, Bapak Ibu keluar semua, gitu kan, sama kayak Zoom gitu. Sambil saya berbagi ilmu dalam penggunaan aplikasi ini ke kita semua. Siapa tahu nanti Bapak Ibu dapat tuh fitur yang premium. Nanti kalau Kemendikbud lagi banyak duit, ikonbelajar.id semua bisa merekam lagi gitu. Kan jadi bisa nih menggunakannya. Misalnya saya masuk tadi ke SKC ini sudah. Room mana yang belum saya masuki? Saya tadi masuk ke room 3 sudah.
Room berikutnya room SMK belum ya, belum di stop record. Ini kita masuk ke linknya. Kemudian stop recording, end the call. Kalau end the call, semua yang ada di room itu terpental keluar. Room akan tertutup. Tapi kalau nggak dihentikan, stop recordingnya terus jalan 24 jam gitu. Rugi juga ya, banyak sekali. Ini Bu Petri. Ya boleh sambil ngobrol Bapak Ibu silakan disampaikan apa permasalahannya atau apa yang mau didiskusikan. Kan nggak harus ditutup, Bu. Diatur ulang ada waktunya, dipercepat kan nanti tertutup sendiri, Bu. Kan saya makam, Pak. Dari 5 bor dan 6 rekaman. Kita punya 6 rekaman hari ini. Misalnya, ini kan di setiap bor ada rekaman gitu ya, Bu? Iya, ini kan setiap bor saya rekam. Kalau tadi itu kita cuma masuk bor, tapi Bapak Ibu ngobrol tuh nggak terekam aktivitas Bapak Ibu. Jadi kan ya, yang kerekam kan di main grupnya, yang di main ini room apa ini ya? Iya, yang di main grup besar yang kerekam. Ini kan orangnya masih ada di dia Bapak Ibu. Mau saya stop recording, kita kembali ke room utama Bapak Ibu. Jadi saya stop recording, klik stop recording, dan saya akhiri. Tutup room ini. Jadi orang yang ada di room ini semua terpental. Nggak ada di room lagi. Saya stop recording seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah stop recording. Ya, setelah stop rekaman terhenti nih. Tadi ini kan grup ini terhenti ya Bapak Ibu. Kita kembali ke room utama. Room yang pertama tadi. Oke. Lalu saya tunjukkan linknya. Link yang ini. Link yang ini. Copy. Suruh yang di sini kembali ke room utama. Pak Fahmi, Bu Wina, Pak Edi sudah kembali, masih di room. Kembali ke room utama, ya. Room ini mau ditutup, saya end the call, jadi kembali ke room utama, Bapak Ibu. Jadi end the call for everyone. Semua yang ada di room ini akan keluar. Kalau saya keluar sendiri, just leave the call. Orang tetap ada di sini, tapi kamar saya jadi milik orang lain seperti tadi Bapak Ibu diskusi. Oh ini saya end the call, semua saya usir keluar dari kamar. Nah gitu Bapak Ibu. Nah kan tampilannya jadi terhenti nih. Itu ya. Terus misal room berapa lagi yang belum saya tadi, room 4 SMK sudah, terakhir room PAUD ya, yang terakhir belum kita usir. Tadi room PAUD. Kebanyakan akun ini, ganti akun. Iya, akun guru SMA belajar.id 1, Bu Petri lihat. Akun mahasiswa S3 UM 1, akun asesor 1, akun sekarang instruktur ini akun narasumber sekolah penggerak. Jadi yang premium cuma yang ini, yang lainnya kan udah nggak bisa ngerekam. Yang lain hilang fitur rekamnya. Akun belajar.id udah nggak bisa ngerekam Bapak Ibu sekarang. Dulu aja setahun di awal bisa kita ngerekam. Nggak bisa ya, masuk dulu. Kebanyakan apa ya? Dia banyakan buka. Jadi ya fokus dulu. Ini masuk lagi ke yang ini udah keluar nih sebenarnya orangnya. Oh iya, udah kosong nih. Room yang tag PAUD, tapi rekaman masih berjalan nih. Masih ada orangnya. Bapak Ibu yang di room PAUD ya, kita kembali ke room besar Bapak Ibu. Saya stop recording dan kita kembali ke room besar ya. Ini roomnya kamarnya mau ditutup Bapak Ibu kemalaman. Bapak Ibu yang di room 5 ini, room Bu Lutfia, Bu Heni, mohon maaf stop recording, kita udah kemalaman, kembali ke room besar ya. Pak Kornel tadi Ditungguin room berapa ya Pak Kornel? Kalau saya klik in call, Enggak tahu Pak Roni. tertutup nih. Keluar semua dari sini. Pak Kornel minta room berapa? Room VIP apa enggak ya? VIP. Nah, oke. Jadi roomnya sudah
Seperti itu Bapak Aku Ibu. tadi juga masuk room TK-TK Pak Kornel. Iya, ada yang di TK, ada yang di room SD, ada SMP, SMA, SMK gitu Bapak Ibu. Biar kena bunda-bunda PAUD. Senang kalau ngelihat guru PAUD tuh nyanyi terus, bahagia terus ya. Oke, di beberapa menit akhir sebelum kita pulang kampung, pulang ke rumah masing-masing, memang di rumah masing-masing, apa yang mau disampaikan Bapak Ibu di refleksi terakhir nanti? Silakan. Tadi sudah berdiskusi, perkenalan, di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu ada yang ngomong. Bu Asni, silakan Ibu. Mau ngomong nggak Bu? Boleh aktifkan mikrofon. Ya, terima kasih Iya, Bu silakan. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya di chat itu, kebetulan saya lagi belajar itu ya, membuat dari capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Di situ di kolomnya itu ada tulisan capaian pembelajaran setiap fase. Misalnya saya ambil fase E gitu kan, kelas 10. Di bawahnya itu ada lagi capaian pembelajaran per tahun. Apakah sama atau beda capaian pembelajaran setiap fase? Karena kalau fase E berarti kan 1 tahun, ya kan? 1 tahun, iya. Berarti bisa di copy paste lagi di bawahnya capaian pembelajaran per tahunnya yang akan dicapai, kan berarti sama aja ya Bu ya, seperti itu. Iya Bu, CP itu untuk setiap fase. Jadi fase E punya CP sendiri, fase F punya CP sendiri. Kalau Ibu mengembangkan di kelas 10 berarti fase E. Nah, terus CP itu akan dibagi ke dalam TP-TP setiap semester. Waktu kalau kita sekarang mengikuti pelatihan di PMM, platform Merdeka Mengajar, di situ kita diberi tugas mandiri harus mengembangkan dari CP ke TP, TP ke ATP. Jadi selama setahun Bu diminta itu Bu. Atau boleh Ibu pilih satu saja, satu komponen jadi setahun gitu kan, selama setahun. Nah, Ibu nanti itu udah nyampe ke aksi nyata berarti, udah mulai selesai nih pelatihannya. Kebetulan saya pelatihannya di ruang guru itu, ruang kelas dari ruang guru. Yang saya lihat dia membuat Bu di PMM. Ya, itu juga saya lagi mengikuti baru awal saya mengikuti, belum sampai ke bawahnya lagi. Itu kebetulan ruang kelas kan memberikan pelatihan seperti itu. Benar. Coba itu di situ tertulis capaian pembelajaran setiap fase, tapi di kolom bawahnya di sheet gitu kan, bikinnya dengan Excel. Di situ ada tertulis lagi capaian pembelajaran per tahun. Artinya kan kalau saya katakan itu sama aja kan, fase E ataupun per tahun gitu kan. Tahun iya. Tinggal diturunkan alur tujuan pembelajaran gitu. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari situ kebetulan saya kimia ya Bu ya. Di situ kan saya melihat buku siswa dengan buku guru gitu. Ada 3 materi. Ternyata di bab yang kedua, bab ketiga harus lebih dahulu bab keduanya daripada bab ketiganya daripada bab kedua. Artinya kan kita artinya di situ merdeka kan. Merdeka mengajar banget merdeka. Bab 2 itu harus bab 3 dulu yang diajarkan gitu. Kalau kimia, kalau saya lihat saya baca bukunya sudah ada itu, buku guru maupun buku siswa. Gitu. Apalagi kalau kita sama ya Bu, kimia Ibu nih wajib ke sini nih Bu. Need bank semua tabungan saya yang chemistry Petri itu ya Bapak Ibu ya. Apa ya? Yang paling nyimpan di bank kita Bu. Yang ini Bu. Semua lengkap kimia saya, TP, ATP, CP, buku, modul, buku guru, buku siswa. Kalau yang kimia saya gudangnya, kalau emang saya guru kimia ya Bapak Ibu. Jadi Ibu tinggal masuk ke penyimpanan di itu, Ibu bisa langsung gunakan yang ada. Ini ada guru yang dari Papua ya, yang dibuat oleh Pak Soekarno. Wow, keren banget Ibu. Buku rasa komik apa ya, gambarnya powerful ini ya, di chemistry Petri ini kok di apa ini salah ya, saya ngeklik ini ya. Apa nama? Oh salah ya, dunia ini ya. Ini linknya yang chemistry Petri. Nah itu ya Bu ya, ada di deskripsi kita. Kalau deskripsi kita, wah kalau kita lihat karya Bapak yang dari Papua ini,
Ini kan ATP kimia, ATP IPA, keren banget, asli keren banget. Saya saja bingung buat gambar yang sebegitu cemerlang. Mana ini ya, ini kalau ini contoh-contoh panduan yang saya lihat kemarin tuh dia buat buku sampai, nah ini modul ajarnya untuk reaksi kimia. Ini contoh yang untuk buku, ini buku paket siswa, buku paket guru lengkap. Yang apa ini kemarin tuh yang kalau mau buka arsipnya tinggal diklik di arsip file, boleh ini media kan, ini ada file kimia, nah itu ada. Nah, ini yang modul aja dari kita kan guru kimia seluruh Indonesia kan ada dari PPSKI itu. Ini saya tampilkan dulu, download dulu ya, tapi lumayan berat. Wah keren banget asli. Kita kalau buat kayak gitu entah berapa tahun, gambar-gambarnya kinclong, ini harusnya banget. Yang modul ajar ini Bu, asli mantep banget Bu, ini kalau saya tampilkan. Ini ya, nah udah terlihat Bu? Belum. Asli keren banget, warna-warnanya tuh di penyimpanan kita. Jadi kalau kimia itu saya lengkap banget. Mau versi siapa? Versi Pak Ricardus, versi siapa itu kok nggak tampil ya? Sinyalnya apa ya? Ini loh. Nah Bu, terlihat Bu dari kita PPSKI. Asli keren banget. Dia buatnya ini berapa ratus halaman ya? 387 halaman Ibu. Ini Bu sampai ke lebih-lebih buku mah lewat kalah buku guru, buku siswa yang karya ini. Ini Bu modulnya. Bisa ini ya, dia ambil satu untuk materi yang ini. Nah, gitu kan dia. Kalau kimia nggak ada perubahan CP, Bu. CP itu terus direvisi untuk 3 mapel penting ya, seperti PKN itu terus perbaikan kayak gitu kan. Kayak yang arahnya ke budi pekerti kayak itu terus direvisi. Kalau kimia masih sama. Tiap tahun nggak ada perubahan. Ya, mau itu kalau Ibu mau lihat TP-nya Bu dibuat yang kayak gini. Kalau kita lihat yang sudah hasil karyanya dalam bentuk buku dibuatnya mulai dari kimia hijau. Jadi penjelasan pengertian pentingnya kimia hijau melalui artikel ledakan kimia. Itu TP yang pertama. Dari TP dibuatlah, kan kalau modul ajar seperti ini harus ada pemahaman bermakna, harian pemantik, masuk ke RPP ya, kalau kita dulu nyebutkan pendahuluan ini penutup ini ya Bapak Ibu. Ajar itu asli keren banget. Saya bilang saya aja perlu beberapa begadang berapa hari berapa malam kalau buat warna-warni kayak gini. Bagus banget Bu aktivitasnya Bu ya. Ini kayak kita RPP yang lama, literasi, sikap ini semua masuk. Terus ini dari buku nih Bu, dari buku guru, buku siswa ini ada kan karya teman kita, ya dari SMA Jambi ya, ini Sapiris Jambi Bu Elizabeth yang juara 1 guru berprestasi tingkat nasional yang menulis buku ini. Nah itu kelemahan bukunya karena dulu diuber-uber harus cepat di buku mau terbit. Ya, nah ini agak susunannya agak berantakan. Waktu kita membuat modul kita urutkan lagi Bu. Nah ini ya. Silakan kalau mau arsip apa soal semua lengkap Bu di chemistry yang dari itu supaya saya gabung-gabungin gitu kan. Kalau dari grup-grup kita agak itu ya. Bu Petri. Iya boleh. Kalau misal dikasih link ke kami bisa nggak Bu Petri? Linknya ada di kolom deskripsi kita Pak. Ini linknya. Kalau yang kimia ya, yang link penyimpanan kimia ya. Kalau guru BK nanti beda lagi ya. Guru BK saya narasumber BK ada CPL-nya agak beda lagi karena guru BK itu bukan belajar kayak kita. Kalau kita kan belajar di kelas ada ujian. Nah kalau BK enggak, dia memberi layanan pada murid. Yang kimianya Ibu Petri. Yang kimia ya, semua disimpan di sini ya Pak, nama tempat penyimpanannya. Linknya ini. Linknya yang mana? Ini. Kalau di kolom deskripsi, misalnya Bapak di grup kita yang di Telegram ya, di grup Telegram kita, langsung klik link ini Pak, di kolom deskripsinya. Nah, penyimpanan data di Chemistry Petri, link grup ini, terlihat Bapak itu yang ini? Link ini kalau di Telegram kita. Nah, itu Bapak. Ini langsung kayak playlist. Lupa nih 7 seri IKM. Lihat lagi playlistnya ada di sini. Lengkap Bapak di kolom deskripsinya. Gitu. Nah, kalau mau ATP tadi ya Ibu ya dari camp ini langsung lari ke Chemistry Petri, diklik aja langsung. Nah, ini. Jadi langsung ini ATP-nya, ini TP-nya, ini bukunya lengkap Bapak Ibu semua di sini udah saya simpen semua. Jadi mau buku paket siswa, buku paket guru,
ini ATP IPA, ATP modul ajar semua tuh udah lengkap di penyimpanan kita semua gitu ya Bapak Ibu cari itu. Jadi kalau Telegram kan nggak tahu Bapak Ibu. Tuh ya. Oke, stop dulu. Ya, silakan saya mau lihat feedback dari Bapak Ibu. Oh, udah jam 9 nih. Keasikan kita ngobrol. Boleh bagi yang SD, iya boleh tentu saja Ibu. Ibu Heni, Bu Lutfia, Bu Wardah, yang dari PAUD. Oh ya, boleh. Kita kan ada grup Bapak Ibu. Nanti untuk setiap jenjang di grup WA, Telegram boleh. Nanti kita terus berbagi. Ini nyari selawang peluang karena kalau besok udah full tugas di GP udah full. Aduh, sampai observasi saya 2 laptop itu hidup semua agak susah. Jadi boleh nanti kita diskusi lagi di grup WA dan di Telegram. Boleh yang lain? Boleh disampaikan kalau ada lagi Bapak Ibu sebelum ke penghujung waktu. Kita pulang. Kita pulang, sudah pulang ini. Tadi ya linknya ada, itu contoh yang ATP boleh dibuka, tinggal diklik di bagian pencarian ATP, muncul ATP di situ. Untuk bab 1, bab 2 apa? Oh, saya klik dulu, tadi ada pertanyaan Bu Petri, untuk bab 1 bab 2-nya apa ya Bu? Oh ya, kimia ya. Bab 1-nya kimia hijau, bab 2-nya dasar kimia. Nanti bab 3-nya. Itu pertanyaan Bu Kartini. Yang kimia tadi ya, boleh. Itu sudah terjawab. Yang SD ya boleh. Kalau di link yang di kolom deskripsi itu lengkap Bapak Ibu. Itu ada semua jenjang. Dari pikiran terbagus ada lagi pertanyaan Bu Lutfia. Coba saya baca. Kalau PAUD tadi masih semua proses belajar pemahaman IKM. Oh, belum menerapkan ya Bu ya? Karena PAUD itu kan sebelum ke SD gitu, agak beda fasenya Ibu. Nanti ya ada di ini ada didik dasarnya. Untuk bahasa Indonesia ya ada semua. Iya Bu Petri, jadi tadi hampir semuanya dari saya, Bu Ai dan semuanya itu belum menerapkan. Bahkan tadi ada Pak Marti pun dari pengawas, sosialisasi dari dinas langsung itu belum. Jadi kita masih prosesnya belajar mandiri, ya ikutnya platform gitu. Iya, terima kasih. Mungkin kita cari sosialisasi yang apa itu yang live gitu kan, jadinya lebih paham. Iya, terima kasih. Iya, makasih Bu Lutfia. Bapak Ibu yang dibagi itu jangan lupa dilihat, misal kayak gini ya, kan dia tuh bertumpuk tuh. Bapak Ibu bingung mencarinya ya. Saya kayak gini, kalau dari kolom deskripsi kita yang yang komunitas belajar itu di kolom kurikulum merdekanya ini kan saya sematkan ya Bapak Ibu. Ini muncul kan. Oke, saya kan. Nah, Bapak Ibu tadi mau cari apa? Modul. Ini kan masuk langsung ke drive modul. Project P5 ini kan masuk. Yang tadi ditanyanya itu saya mau ATP. Ada ATP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP klik ini Bapak Ibu. Nah, dia akan lari ke drive. Di situ semua jenjang. Agak lambat ini. Jenjangnya ada Dikdasmen kan. Bapak Ibu pilih dulu kelompok ATP-nya. ATP apakah SMA, SMK gitu. Nah, ini kan Dikdasmen itu kan pendidikan dasar dan menengah. Baru kelompoknya dicari lagi. Diklik lagi. Cari misalnya yang guru kayak gini muter-muter sih ya. Ini ya. Nah, ini masih gabungan ya. Ini mayoritas jadi satu. IPA S di sini, IPA SMP di sini ya Bapak Ibu. Agama Hindu semua map di sini ya Bapak Ibu. Oke, ini masih keseluruhan. Nah, ada Bu Petri ada sih selain yang itu, dia itu langsung sudah dikelompokkan per jenjang. Sebenarnya sama isinya juga dari sini, cuman bahasa Inggris sama ini kan dibuatnya yang SMA satu folder lagi, terus
yang isinya ya sama, makanya yang kayak dibagi, ada Pak Heru nggak masuk ya, ya kayak dia bagi link tadi ya, tadi pagi atau tadi siang, itu juga isinya yang dari folder ini kalau Bapak Ibu cek, masih yang berseliweran yang ini juga, ini kan beredar tahun 2021 kan, masih yang lama ini, tahun yang lalu gitu. Karena yang baru ini belum kita kerjakan, kita baru mengerjakan di bulan depan saat tahun ajaran baru. Itu Bapak Ibu. Kalau saya itu nggak kebuka ya draftnya. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau nanti yang mau dibuat perjenjang, coba saya nanti kelompokkan lagi untuk PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Karena jam sudah menunjukkan menuju jam 9, gitu. Nggak apa, nanti pembahasan bisa kita lanjutkan lebih lanjut di grup saja, Bapak Ibu. Gitu. Wah, pertanyaan yang mau saya jawab tadi. Tadi ada pertanyaan, masih belajar mandiri? Iya benar, kita masih belajar mandiri di platform Merdeka Belajar, PAUD Guru. Kemarin ada yang tanya, ya sama-sama Bu Anita, terima kasih kembali juga untuk Bapak Ibu semua, yang luar biasa. Disampaikan saja karena kita di grup itu juga, misalnya Bu Petri nggak tahu jawaban, yang lain masih bisa membantu Bapak Ibu. Ini ada yang tanya Bu Nur Adnen, apa itu? Contoh mapel PKWU untuk siswa yang apa Bu Nur? Bapak apa Ibu nih? Bapak atau Ibu Nur Adnen ST bisa langsung disampaikan? Tanyaannya, oh SMA. SMA ya? SMA kemarin kelas 10 dia tidak ada Pak. Dia adanya dengan pilihan ya, apa istilahnya kelompok seni dengan kelompok PJOK itu kan termasuk ke dalam muatan lokal. Nanti di kelas 11 baru namanya apa gitu. Ya kewirausahaan kayak gitu. Nanti ini di kelas 11 ini mulai beda gaya belajarnya. Kalau dulu waktu kelas 10 kan siswa mapelnya dapat semua tuh. Nah, waktu di kelas 11 MIPA-nya itu pilih antara matematik, fisika, kimia, biologi, informatika buang 1. PS-nya buang 1 lagi, antara geografi, antropologi, sosiologi buang 1. Dan PKWU jadi pelajaran wajib nanti itu untuk semester ke depan gitu. Jadi agak beda di kelas 11. Masih belum kreatif baca tema apa itu Bu Heni ya. Oh, ada tema iya, boleh. Katanya masih tanya, klik saya ke atas. Sama-sama Pak Hotmin. Masih belum kreatif mencatat dari topik-topik yang menarik. TK ya Bu ya? Ya, TK ya kayaknya ini. Yang pakai tema-tema ini. Tanya Bu, SD, mapel matematika dan tugas kemana ya? Ada. Matematika ada Bapak Ibu kalau SD. Tetap ada, tidak hilang. Untuk PAUD. Oh iya PAUD ya, nanti ada agak berbeda ya Bapak Ibu, ATP sama ininya untuk setiap jenjang ya. Nanti saya coba kelompokkan lagi seperti ini. Oke, jam 9 Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas silap dan salah tuh, kasihan yang di Papua udah jam 11 malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terus semangat, kita terus berkomunikasi di grup Telegram, WA. Kalau saya nggak jawab-jawab, japri aja, jewer atau kadang ada yang langsung nelpon gitu. Saya lagi di depan kandidat gitu kan, saya bingung jawabnya. Iya, maaf kadang ya silakan, nggak apa-apa. Kalau saya nggak jawab-jawab, japri aja langsung jewer gitu. Maaf kadangan membelah diri. Iya, saya stop recording. Nanti recordingnya ada 5.